Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah dalam keadaan situasi yang sangat mulia ini kita memuja dan memuji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala dengan nikmatnya, yaitu nikmat iman dan Islam yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa. Maka dengan nikmat iman dan Islam itulah sehingga kita dapat mewujudkan kita sebagai hamba-hamba yang muwahhid, hamba-hamba yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala di lini-lini kehidupan, di segala aspek kehidupan. Dan juga mewujudkan kita sebagai hamba-hamba yang mutakin, yaitu hamba-hamba yang dapat melakukan seluruh perintah-perintahnya Allah dan menjauhi seluruh larangan-larangan Allah. Maka dari itulah saya menghimbau pada saudara-saudara sekalian, marilah kita jadikan kita sebagai orang-orang yang mutakin, yang bertakwa. Maka dengan mutakin dan takwa inilah, maka kita akan tidak tersesat untuk selama-lamanya, tidak akan celaka untuk selama-lamanya. Sebagaimana Allah menegaskan dalam surat Toha ayat 123. Wa imma ya'tiyanukum min huda famaytaba'a hudaya falaitilu walayasqa. Dan jika datang kepadamu dariku huda adalah petunjuk, dan barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak akan celaka, tidak akan tersesat. Quran surat atau ayat 123. Dan ini juga ditegaskan sebagaimana hadis Rasulullah SAW. Tartufikum ma intamasaktum bihi la yatilu ba'di abadan kitaballahi wa sunnah. Saya tinggalkan dua perkara yang apabila kau pegang teguh erat dua perkara ini, maka tidak akan tersesat untuk selama-lamanya, yaitu kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Ini yang merupakan satu pedoman hidup, landasan dengan tuntunan Al-Quran dan hadis, maka akan mengantarkan kita untuk selamat, baik itu selamat di dunia maupun selamat di akhirat kelak. Dan apabila tidak mengikuti apa yang telah Allah firmankan, wa man a'rada an dzikri fa innahu ma'isatan turha wa naksyuruhu yaumil qiyamati a'ma. Dan barang siapa yang mengingkari dari peringatanku, maka disempitkan hidupnya di dunia, dan di akhirat nanti akan dikumpulkan dalam keadaan buta. Ini, maka jelas pedoman hidup untuk bagi umat Islam tidak ada jalan lain. Satu-satunya jalan yaitu Al-Quran dan hadis. Ini tidak boleh ada keraguan. Tidak ada keraguan sama sekali di dalam Al-Quran ini. Dalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Dalikal kitabu, itulah kitab Al-Quran. La raiba, tidak ada keraguan. Huda sebagai petunjuk, lil muttaqin kepada bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena apa? Karena menang benar-benar kalau kita sudah berpedoman kepada Al-Quran, dan Al-Quran itu adalah merupakan satu solusi. Semua apa yang ada problematika hidup dan kehidupan ini akan dibahas, akan diterangkan, dituntaskan oleh Al-Quran itu. Wa nazalna alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in. Saya turunkan kitab Al-Quran adalah sebagai penjelas segala sesuatu. Maka semuanya problematika kita insya Allah akan selesai dengan Al-Quran ini. Maka dari itu, bagaimana kita bermasyarakat, bagaimana kita berbangsa, bernegara, maka janganlah kita mengikuti daripada tuntunan-tuntunan orang-orang yang termasuk orang-orang itu adalah musuh kita. Yang orang-orang itu termasuk orang-orang non-Islam. Orang-orang itu adalah orang-orang kafir. Seperti saat sekarang ini. Di mana pada masyarakat saat ini memang secara mendarah daging sudah mengakar, yang bertahun-tahun sudah diracuni dengan berbagai macam bentuk pikiran orang-orang kafir. Termasuk semuanya
dibikin sekuler, kemudian demokrasinya juga inilah merupakan satu tantangan bagi kita sebagai pendakwah, sebagai penyeru Islam. Dan apabila benar-benar kita itu sebagai pendakwah ini benar-benar melakukan, insya Allah kita akan mendapatkan kerahmatan, mendapatkan barokah daripada dakwah itu sendiri. Nah, kalau kita seorang pribadi, seorang individu itu benar-benar bertakwa, taat, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keberkahan itu pasti kepada pribadi itu sendiri. Dan apabila taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah seorang ulama, pendakwah, insya Allah keberkahan itu terdapat kepada ulama itu dan juga sekitar masyarakat lingkungan daripada ulama itu. Nah, apabila taat dan patuh itu semua masyarakat, insya Allah menjadi masyarakat akan menjadikan keberkahan. Dan apabila taat dan patuh taat kepada Allah Subhanahu wa taala itu sebuah negeri, insya Allah negerinya akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur. Itulah kunci daripada solusi hidup itu, tidak ada yang lain kecuali adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin itulah menjadikan satu pamungkas untuk segala persoalan-persoalan di dunia ini, sehingga benar-benar di dunia ini kita menghadapi apa saja akan dapat terselesaikan. Maka dengan Al-Quran inilah semoga mudah-mudahan hidup kita akan menjadi berkah. Dan pada bulan-bulan Ramadan ini semoga mudah-mudahan bulan Ramadan ini juga menjadi bulan yang keberkahan bagi kita, bulan yang maghfirah. Semoga kita benar-benar dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.